Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di samping saya ada Habib Bagir bin Yahya. Siapa yang nggak kenal beliau? Banyak yang bilang beliau ini yunasib tamam ma'al marhum Habib almarhum Habib Munzir. Mirip dari gaya duduknya, senyumnya, cara pembahasannya, tampilannya huwa mirip. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan seperti Allah berikan keberkahan dan kemuliaan kepada Habibuna almarhum ila rahmatil qayyum Habib Munzir. Teman-teman sekalian, kajian hari ini adalah tentang salah satu jalan untuk bisa mendapatkan syafaat, yaitu dengan mencintai, memuliakan orang-orang soleh. Apalagi yang datang, orang soleh ini didatangkan oleh Allah ke dalam rumah kita, ke tempat kita. Ini jadi pelajaran buat antum semua. Jangan sibuk memuliakan pejabat yang masuk ke rumah, bangga, senang. Tapi ketika ulama, habaib khususnya datang ke rumah, kita nggak hormati, kita nggak layani, kita tidak muliakan. Padahal di situ tiket syafaat akan kita dapatkan. Saya teringat ketika Imam Asy-Syafi'i bertamu dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan murid beliau. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal melihat yang bertamu adalah seorang ulama yang besar, orang saleh. Dengan kerendahan hatinya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Uhibbus salihina walastu minhum." Saya ini pecinta orang-orang soleh dan saya mungkin tidak termasuk golongan mereka. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mencintai orang-orang soleh? Karena beliau punya tujuan dan harapan. Kata beliau, la'alli an anala bihim syafa'ah. Dengan cinta itu mudah-mudahan menjadi jalan saya bisa mendapatkan syafaat dari orang soleh itu. Nah sekarang pertanyaannya, syafaat, emang orang soleh bisa ngasih syafaat? Setahu kami syafaat itu cuma dari Nabi Muhammad. Betul, syafaat itu Nabi Muhammad memberikan syafaat, tapi konteksnya Nabi itu sumbernya syafaat. Syafaatul uzma, syafaat yang paling dahsyat. Orang yang ditakdirkan masuk neraka, kalau bisa dapat cintanya Nabi Muhammad lalu mendapatkan syafaatul uzma, dia bisa dapat kemuliaan, semua dosanya dihapuskan dan dia bisa masuk ke dalam surga. Tapi jangan lupa teman-teman, ada orang-orang makhluk-makhluk Allah lain yang Allah berikan hak paten, dia bisa memberikan syafaat kepada orang yang mencintai mereka dan mereka mencintai orang itu. Siapa mereka? Nanti teman-teman buka kitab Sulamut Taufiq halaman 55 di note yang di bawahnya. Di sana diceritakan syafaat itu adalah bentuk keringanan azab yang harusnya kita dapatkan dari Allah. Yang tadinya kita mau disiksa, mau diazab, tapi ketika dapat syafaat itu meringankan siksaan kita. Nah, siapa orang-orang yang diberikan hak bisa memberikan syafaat? Dalam kitab itu disebutkan, wa amma syafi'una alladzi yusyaffi'uhumullah ikraman lahum minhum, ya, orang-orang yang dapat memberikan syafaat itu diantaranya al-anbiya, para nabi-nabi. Mereka punya legitimasi, punya hak paten bisa memberikan syafaat kepada kita, al-anbiya. Nah, yang kedua ada hubungannya dengan kedatangan Habib Bagir bin Yahya ke pondok saya. Yang kedua adalah ulama uddin al-islami al-amilun. Dalam kitab disebutkan yang bisa memberikan syafaat kedua setelah para nabi-nabi adalah para ulama yang mengajarkan ilmu agama dan mengamalkan apa yang diajarkan. Seperti Habibuna Bagir bin Yahya, seorang ulama walaupun umur muda tapi matang dari sisi ilmu agamanya, dan beliau punya majelis di mana-mana, istiqamah dalam dakwahnya. Beliau punya jatah bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang ketiga siapa? Syuhada. Yang keempat siapa? Para malaikat. Dan termasuk dalam kitab dijelaskan, wa kadzalika atfalul muslimin alladzina matu qabla al-bulugh. Jadi anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, mereka bisa memberikan syafaat kebuat ayah ibunya, dengan catatan ayah ibunya juga termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran singkat buat kita bahwa cintai ulama, muliakan orang-orang soleh yang terus mengajarkan kita kepada ilmu-ilmu agama, mendekatkan kita kepada jalan-jalan Allah dan Rasul, karena mereka akan menjadi
penolong buat kita nantinya. Jazakumullah Habib Bagir, jazakumullah, terima kasih banyak. Beb, nasihat singkat buat anak pribadi dan buat teman-teman. Masya Allah, Habib. Tidak ada nasihat, kita yang dengar dari antum, Masya Allah. Nasihatnya minkum, kecuali kita sedikit karena ngikutin perintah antum Habib, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun senang dengan yang namanya tamu. Masya Allah. Nabi SAW pun senang dengan yang namanya tamu. Sampai ada dalam satu ungkapan orang soleh, kita kalau kedatangan tamu, datang kebaikan. Betul. Pulangnya tamu, keburukan dari rumah kita pun terbawa. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita datang ke sini juga dapat kebaikan dari antum. Masya Allah. Pulang dari sini juga insya Allah dapat kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita, yang kita harapin dengerin dari antum. Nastami' minkum Habib. Masya Allah. Nastami' wa nastafid. Masya Allah, teman-teman, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita dibangkitkan bersama orang-orang soleh. Amin. Jangan malas-malas berdoa, minta dibangkitkan bersama orang soleh. Sekaliber Nabi Ibrahim saja dalam Quran, wa alhiqni bisalihin. Nabi Ibrahim saja minta biar dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Bahkan Rasulullah SAW dalam doanya, wa alhiqna bisalihin. Nabi saja minta dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Apalagi kita bukan Nabi, cuma manusia biasa. Maka jangan sungkan-sungkan, malas-malas untuk selalu mengangkat tangan minta, ya Allah bangkitkan saya bersama orang-orang soleh. Kalau nggak bisa bersama Nabi, ya paling nggak kita masuk golongan orang-orang soleh. Karena kalau ada orang soleh, pasti di sana ada Nabi yang akan menjamin syafaatul uzma buat kita. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe Gencar TV, Gerakan Cinta Rasulullah artinya. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.